Gunung Kidul, sebuah daerah di ujung selatan Yogyakarta, tidak hanya terkenal dengan pantainya yang indah, tetapi juga menyimpan berbagai cerita mistis yang diwariskan secara turun-temurun oleh para penduduknya. Salah satu kisah yang paling melegenda berasal dari sebuah desa kecil yang terletak jauh dari pusat keramaian, di mana terdapat sebuah makam tua yang konon katanya tidak boleh dilalui setelah maghrib. Makam itu berada di atas bukit kecil yang dikelilingi pohon beringin besar. Penduduk desa menyebutnya makam Lingsir. Tidak ada yang berani mendekat ke sana setelah matahari terbenam, karena banyak kejadian aneh yang dilaporkan terjadi pada orang-orang yang melanggar larangan tersebut. Kisah ini bermula dari seorang pemuda bernama Adi, seorang pengantar galon air yang baru pindah dari luar kota. Ia dikenal sebagai orang yang cuek dan tidak terlalu percaya dengan cerita-cerita mistis. Suatu hari, saat ia sedang mengantar galon ke rumah pelanggan tetapnya yang berada di pinggiran desa, ia tersesat karena jalan yang biasa ia lalui ditutup sementara karena perbaikan jalan. Tanpa pikir panjang, Adi memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang menurut warga setempat tidak disarankan. Jalan itu melewati hutan kecil dan berakhir di sebuah jalan setapak yang mengarah ke bukit, tempat makam Lingsir berada. Waktu itu sudah menunjukkan pukul 6:30 malam. Langit mulai gelap, dan kabut tipis mulai turun dari perbukitan. Suasana menjadi hening. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya langkah kaki Adi yang terdengar di antara dedaunan kering yang ia injak. Saat sampai di dekat makam, Adi merasa merinding. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencoba memastikan tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, bulu kuduknya berdiri. Di antara kabut, ia melihat sosok putih berdiri di bawah pohon beringin besar. Sosok itu tidak bergerak. Ia pikir mungkin itu hanya kain putih atau bayangan. Tapi beberapa langkah kemudian, ia melihat lagi. Kali ini bukan satu, tapi dua, dan kemudian tiga. Tiga sosok putih dengan tubuh terbungkus kain kafan, berdiri diam menghadap ke arahnya. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tapi Adi bisa merasakan tatapan tajam menembus tubuhnya. Adi mencoba tetap tenang dan berjalan lebih cepat. Tapi langkah kakinya terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menahan. Ia merasa seperti dipaku di tempat, dan hawa dingin menusuk tulangnya. Dengan susah payah, ia akhirnya berhasil melewati jalan menuju rumah pelanggannya. Tapi rasa takut itu belum hilang. Bahkan setelah sampai di rumah, ia masih merasa diperhatikan. Malam itu, Adi tidak bisa tidur. Ia mendengar suara ketukan di jendela, suara seperti orang melompat di atap, dan suara kain diseret di lantai. Ia tinggal sendiri di rumah kontrakan kecilnya, dan suara-suara itu semakin nyata. Saat ia mencoba melihat keluar jendela, tidak ada apa-apa. Tapi saat ia berbalik, ia melihat pocong. Satu dari tiga pocong yang ia lihat di makam kini berdiri di ruang tengah rumahnya. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam menghadap ke arahnya. Wajahnya tampak remuk, mata hitamnya kosong, dan ada bekas tanah di seluruh tubuhnya. Adi berteriak dan lari keluar rumah. Ia mengetuk pintu tetangganya sambil menangis dan menceritakan apa yang ia lihat. Para tetangga yang mendengar ceritanya langsung memanggil seorang sesepuh desa yang juga seorang spiritualis. Sesepuh itu mengatakan bahwa Adi telah melanggar larangan kuno. Ia melewati makam tua di waktu yang tidak seharusnya, dan lebih parah lagi, ia tidak mengucapkan salam atau permisi saat melintas. Pocong-pocong itu adalah penjaga makam yang terusir dari tempat peristirahatan mereka dan mengikuti Adi karena dianggap mengganggu. Ritual pengusiran dilakukan malam itu juga. Rumah Adi dibersihkan secara spiritual dan dipagari doa-doa. Adi sendiri harus mengikuti prosesi permintaan maaf di makam dengan membawa sesajen dan mengucapkan maaf secara langsung. Setelah itu, gangguan berhenti. Tapi Adi tidak pernah lagi berani mengambil jalan pintas itu. Bahkan di siang hari pun, ia akan memutar jauh demi menghindari makam Lingsir. Ia kini percaya bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, dan tempat-tempat tertentu memang harus dihormati. Cerita ini menyebar ke seluruh desa dan menjadi peringatan bagi siapapun, terutama orang luar, bahwa Gunung Kidul bukan hanya tentang keindahan alam, tetapi juga tentang misteri yang masih hidup hingga kini. Jika kau berjalan di sana saat malam hari, dan merasa ada yang mengikutimu, jangan menoleh. Karena mungkin, salah satu dari mereka masih berdiri, menatapmu dari balik kabut malam. Beberapa minggu setelah kejadian yang menimpa Adi, suasana desa kembali tenang. Beberapa bulan setelah upacara penebusan dilakukan dan makam Dirga dirawat kembali, suasana di desa tampak jauh lebih tenteram. Tidak ada lagi laporan penampakan atau gangguan dari makhluk halus.
Namun ketenangan itu kembali terusik oleh suara-suara aneh yang terdengar setiap malam Jumat Kliwon. Seorang warga, Pak Darto, yang kebetulan bertugas membersihkan area sekitar makam Lingsir, mengaku melihat sesosok bayangan tinggi besar berdiri di dekat makam Dirga setiap malam Jumat Kliwon. Sosok itu berbeda dari pocong. Ia tampak seperti pria tua berjubah hitam dengan tongkat kayu dan mata merah menyala. Anehnya, saat didekati, sosok itu menghilang seperti tertelan kabut. Cerita ini membuat Mbah Rono kembali turun tangan. Ia menjelaskan bahwa ketika arwah penuh dendam seperti Dirga ditenangkan, seringkali muncul penjaga baru untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Penjaga ini bukan pocong, melainkan entitas tua yang disebut Sang Jaga. Ia bukan makhluk jahat, tapi akan marah jika makam dinodai atau dilanggar. Namun suatu malam, dua orang remaja dari kota mencoba masuk ke area makam dengan membawa Ouija board untuk konten video viral. Mereka tertawa, melompat pagar, dan bercanda di atas makam tua. Malam itu juga, mereka berdua hilang tanpa jejak. Besok paginya, warga menemukan papan Ouija hancur dan bekas lingkaran lilin di tanah. Tak jauh dari situ, ditemukan cap kaki yang sangat besar mengarah ke dalam hutan, dan kemudian menghilang begitu saja. Pencarian besar-besaran dilakukan. Namun tak ada hasil. Hingga suatu malam, salah satu remaja itu pulang sendiri dalam keadaan linglung dan terus menggumam. Dia bukan manusia, dia penjaga kematian. Kini, warga tidak hanya takut pada pocong, tetapi juga menghormati dan mewaspadai keberadaan Sang Jaga. Ia tidak bisa disenangkan dengan sesajen atau doa. Ia hanya diam, mengawasi, dan menunggu siapa lagi yang berani bermain-main dengan alam kematian. Dan sejak saat itu, setiap malam Jumat Kliwon, tidak ada seorang pun yang berani lewat dekat makam Lingsir. Karena mereka tahu, penjaganya sudah terbangun. 3 bulan berlalu sejak insiden dua remaja kota yang masuk ke area makam. Warga desa mulai hidup tenang, namun ketegangan masih terasa. Beberapa orang mengaku sering bermimpi buruk, terutama tentang malam gelap yang tak kunjung berubah menjadi pagi. Dalam mimpi itu, mereka berjalan dalam kabut, terus dan terus, tanpa arah. Salah satu warga bernama Busri, seorang janda tua yang tinggal tak jauh dari jalan menuju makam, mulai mengalami kejadian aneh. Setiap menjelang subuh, suara ketukan terdengar di pintunya. Tapi saat dibuka, tak ada siapapun. Anehnya, tanah di depan pintu selalu basah, seperti bekas sesuatu yang baru saja bangkit dari dalam tanah. Busri mencoba mengabaikannya, tapi malam-malam berikutnya, suara itu makin keras. Bahkan suatu malam, pintunya terbuka sendiri, dan ia melihat sesuatu berdiri di halaman. Sosok itu tinggi, terbungkus kain kafan, tapi berbeda dari pocong biasa. Matanya menyala merah, dan tubuhnya mengeluarkan uap dingin. Sosok itu tidak melompat. Ia melayang perlahan, mendekati Busri. Perempuan tua itu pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga menemukannya tergeletak di lantai, tidak sadarkan diri. Setelah sadar, Busri hanya bisa mengatakan satu kalimat. Malam itu, tidak pernah selesai. Mbah Rono yang mendengar cerita ini berkata bahwa sebagian kekuatan dari dunia gaib sedang menguji batas antara siang dan malam. Jika gangguan terus terjadi, bukan tidak mungkin waktu akan berhenti, dan malam akan menjadi selamanya. Warga mulai berkumpul, membentuk ronda malam, bukan untuk mengusir pencuri, tapi untuk menjaga batas waktu. Mereka menyalakan api unggun, membacakan doa, dan menjaga agar suara azan subuh tetap terdengar. Namun malam-malam itu makin lama. Jam terasa lebih lambat. Azan tak kunjung terdengar. Seolah waktu berhenti di titik yang sama. Dan pada malam Jumat Kliwon berikutnya, seluruh desa diliputi kegelapan. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Hanya ada satu hal. Langkah kain yang terseret, mendekat dari arah makam. Dan dari dalam kabut, suara berat terdengar. Waktumu sudah habis. Api unggun di tengah lapangan padam tiba-tiba. Para penjaga ronda malam membeku, seolah waktu sendiri berhenti. Dari arah makam, kabut semakin tebal, dan di antara kabut itu, siluet-siluet samar mulai muncul. Mereka adalah pocong. Tapi bukan 3 seperti sebelumnya. Kini jumlahnya jauh lebih banyak. Mereka berdiri diam, membentuk barisan di tepi desa, seolah menunggu sesuatu. Di tengah barisan itu, berdiri satu sosok lebih tinggi, dengan kain kafan yang sudah hampir robek seluruhnya. Matanya merah menyala seperti bara, dan mulutnya terbuka menganga,
mengeluarkan suara dengung rendah yang menyakitkan telinga. Mbah Rono yang tiba di tempat langsung tersungkur. Ia tahu, ini bukan sekadar gangguan biasa. Ini adalah peringatan terakhir dari dunia gaib. Ia memanggil semua tetua desa dan meminta mereka untuk membawa pusaka tua dari balai desa, sebuah keris pusaka yang hanya digunakan dalam keadaan darurat spiritual. Ritual besar dilakukan malam itu juga. Doa-doa dari kitab tua dibacakan, keris pusaka ditanamkan di batas desa, dan seluruh warga berkumpul sambil memegang obor. Tapi barisan pocong itu tidak mundur. Mereka hanya berdiri, mengawasi, menunggu. Kemudian, suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Tanah di dekat makam Lingsir terbelah sedikit demi sedikit, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Mbah Rono memekik, "Dirga, dia belum benar-benar tenang. Kita belum menepati perjanjian lama." Ternyata, bertahun-tahun lalu, sesepuh desa pertama pernah membuat perjanjian dengan arwah penjaga makam. Bahwa selama makam dijaga dan tidak diganggu, tidak akan ada yang dilukai. Tapi perjanjian itu memiliki tenggat waktu, 100 tahun. Dan malam itu, tepat 100 tahun. Warga harus memilih, memperbarui perjanjian dengan pengorbanan, atau bersiap menghadapi kemarahan arwah yang tak terpuaskan. Dan saat matahari masih belum tampak juga, satu suara lirih dari arah pocong terdengar. "Satu jiwa, untuk 100 tahun lagi." Semua mata tertuju pada sosok Adi, yang selama ini membawa awal dari semua bencana. Langit berubah menjadi merah darah. Tidak ada lagi suara alam. Semua terasa mati, kecuali detak jantung para warga yang kini berdiri di ambang pilihan. Pocong-pocong itu tidak bergerak, namun tekanan dari tatapan mereka cukup membuat sebagian besar warga berlutut ketakutan. "Waktu tidur telah tiba," ucap Mbah Rono pelan, mengutip kalimat kuno dari naskah tua desa. Kalimat itu konon menandakan bahwa dunia manusia dan dunia arwah telah bersentuhan, dan hanya satu pengorbanan yang bisa mengembalikan batas antara keduanya. Adi, yang selama ini bersembunyi di balik bayang-bayang, akhirnya maju. Napasnya berat, matanya merah karena kelelahan dan ketakutan. Tapi langkahnya pasti. Ia menatap barisan pocong itu, lalu menunduk pada Mbah Rono. "Jika memang ini harga dari semua yang terjadi, aku siap tidur untuk 100 tahun. Mbah Rono meneteskan air mata. Ia tahu, keputusan Adi adalah akhir dari semua teror ini, dan juga awal dari legenda baru. Adi berdiri di tengah lingkaran pusaka, dengan keris desa di tangannya. Langit di atasnya kini berubah menjadi pusaran hitam, sementara tanah di sekitarnya mulai tenggelam perlahan. Satu persatu pocong menunduk, memberikan penghormatan terakhir mereka. Mbah Rono memulai mantera. Setiap kata terasa menggema di dada. Warga yang hadir memejamkan mata, menahan tangis dan doa. Adi menancapkan keris ke tanah, dan tubuhnya langsung diselimuti cahaya merah gelap. "Mulai hari ini," ujar Mbah Rono, "Adi bukan lagi bagian dari dunia kita. Ia adalah penjaga gerbang waktu." Langit menggelegar. Pocong-pocong menghilang satu persatu, seperti asap yang ditiup angin. Cahaya kembali. Burung-burung kembali bersuara. Matahari terbit perlahan. Tapi, tidak ada yang menemukan jasad Adi. Di makam Lingsir, satu nisan baru berdiri sendiri. Tanpa nama. Tanpa tanggal. Hanya satu ukiran. Yang tidur demi malam tak lagi kembali. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi gangguan. Tapi setiap 100 tahun sekali, langit akan kembali merah, dan legenda penjaga gerbang pun kembali dibisikkan dari mulut ke mulut. Karena malam, hanya diam. Bukan pergi.